setelah Indonesia bisa menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2020 yang secara mengejutkan berhasil mengalahkan lawan-lawan di atas levelnya seperti Bahrain, Arab Saudi, dan Cina. Namun di balik keberhasilan Indonesia menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2020, namun di balik keberhasilan tersebut masih membekas sesuatu kejanggalan di mana Indonesia sudah dibilang sebagai raja sepak bola setelah ternyata belum teruji di level Asia Tenggara dan masih perlu berjuang keras, di mana Indonesia pada 2025 ini di SEA Games ke-23 Thailand sebagai juara Asia Tenggara atau sebagai raja Asia Tenggara masih belum mampu lolos ke babak final dan sudah rontok atau gagal di fase grup ketika menghadapi Filipina. Indonesia kalah dari Filipina, dan disitulah Indonesia yang berbekal pemain naturalisasi belum menunjukkan Tanji yang sebenarnya atau Tanjinya yang mumpuni masa sebagai juara Asia Tenggara atau raja Asia Tenggara. Indonesia sudah gugur di fase grup di SEA Games ke-33 2025 di Thailand. Di sini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan timnas Indonesia, baik dalam hal pelatih, pemain, dan segala pihak-pihak yang terlibat di dalam dunia. Thailand telah menjadi raja Asia Tenggara untuk saat ini dengan meraih rekor 14 kali sebagai juara sepak bola di SEA Games tingkat Asia Tenggara. Indonesia hanya baru meraih predikat juara sepak bola SEA Games hanya 3 kali, begitu juga Vietnam. Maka program naturalisasi yang sedang dilakukan oleh PSSI belum dapat menjamin level Indonesia untuk menguasai atau sebagai raja di Asia Tenggara, karena naturalisasi pemain timnas Indonesia bila tidak dipadukan dengan strategi taktik dan keunggulan lainnya, kali ini masih jauh dari harapan Indonesia untuk menguasai Asia Tenggara atau menjadi raja sepak bola Asia Tenggara. Maka ada baiknya Indonesia untuk belajar dulu mendalami apa saja kunci kelemahan yang terdapat pada timnas Thailand. Begitu juga apa saja yang menjadi keunggulan sistem sepak bola dan pembinaan sepak bola di Thailand. Dengan cara ini Indonesia dipastikan akan bisa mengalahkan atau mengungguli baik Vietnam maupun Thailand yang sekarang dinobatkan sebagai raja Asia Tenggara. Jika sudah mengantongi kelemahan yang dimiliki oleh Thailand, begitu juga keunggulannya dan balik keunggulan yang dimiliki Thailand, maka kita dapat mengencingnya untuk menghambat dan mengantisipasi Thailand dalam melakukan timnas Indonesia. Berikut ini adalah kelemahan-kelemahan dan begitu juga keunggulan yang dimiliki di Asia Tenggara saat ini, yaitu Thailand. Adapun kelemahan yang dimiliki timnas Thailand, pertama pemain belakang Thailand mudah dilewati oleh aksi individu pemain lawan. Ini merupakan kelemahan utama dari timnas Thailand. Dengan kata lain, satu pemain dari timnas Thailand itu terletak pada lini belakang Thailand.
dalam mengantisipasi baik aksi individu. Hal ini sering terjadi bahwa dalam beberapa perang Thailand terlihat menghadapi banyak serangan, menghadapi serangan balik dan pergerakan individu pemain yang lincah dari lawannya. Maka diharapkan pemain-pemain Indonesia yang memiliki keahlian dribble yang mumpuni bisa memanfaatkan celah kelemahan ini untuk mengekspos dan menembus pertahanan lawan, terutama dari sisi sayap. Adapun kelemahan yang kedua yaitu Thailand belum teruji melawan tim level di Piala AFF U23 seperti contoh kemenangan 4-0 Thailand atas Timor Leste U23. Hal ini tidak mencerminkan sebagai kekuatan mereka yang sesungguhnya karena lawannya adalah level paling dan hasil imbang ketika melawan Myanmar dengan skor 0-0 menunjukkan adanya lawanan para tim Thailand yang masih belum terlalu hebatkan sebagai rival setelah. Maka dengan fakta kelemahan yang kedua ini, timnas Indonesia diharapkan mampu untuk memanfaatkan celah kelemahan ini untuk menghempaskan Thailand sebagai kaya sepak bola Asia, karena kualitasnya masih belum teruji dan karena menang atau bermain imbang dengan timnas Asia Tenggara level yang rendah atau di bawah. Selanjutnya kelemahan yang ketiga sebagai pemain utama ketiga Thailand memiliki kelemahan dalam mengantisipasi tembakan dari luar kotak penalti sehingga lawan-lawannya dapat mengambil tembakan jarak jauh yang dapat mengancam gawang dari lawan. Sehingga celah kelemahan utama ketiga Thailand yang bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia, di mana pada beberapa laga terakhir baru Thailand sering diperoleh melalui tembakan dari luar kotak penalti, di mana hal ini bisa dimanfaatkan oleh pemain Indonesia seperti Tony Fernandes, main lain yang memiliki kemampuan tembakan jarak mumpuni dan sangat handal sehingga dapat menjebol gawang tembak. Berikut ini adalah beberapa penggunaan sistem pembinaan sepak bola di Thailand yang patut ditiru oleh Indonesia agar Indonesia bisa mengimbangi bahkan menguli baik dalam maupun Vietnam. Pertama, Thailand memiliki sistem pembinaan sepak bola yang rumit dan berjenjang secara sistematis, baik dari sekolah atau tingkat sekolah rendah hingga universitas. Kedua, Indonesia perlu meniru Thailand dalam hal modernisasi sepak bola, seperti Thailand menggunakan sistem PAR dan juga bekerja sama dan melibatkan orang negara di luar Thailand yang memiliki sepak bola sistem modern. Yang ketiga adalah sistem pendidikan di Thailand atau semua kampus-kampus di Thailand menggunakan dan membuka program manajemen, yaitu manajemen orang untuk meningkatkan kualitas sepak bola yang disesuaikan dengan pendidikan. Yang keempat, Thailand juga menggunakan sistem sains dan teknologi canggih untuk mendukung para pemain skill dan kemampuan sepak bola
bagi semua pemain. Yang kelima adalah pemain abroad atau pemain Thailand yang bermain di luar negeri tetap menjaga reputasinya untuk tetap terus dapat mempertahankan dan meningkatkan performa dan kualitas sepak bola Thailand di lokal Asia Tenggara hingga dunia.